Di dunia ini mungkin orang yang paling sering diremehin adalah orang yang bekerja tapi diem-diem aja gitu. Gak pamer, gak bicara banyak, sampai suatu hari mereka dipaksa bangkit. Dan dunia nyesel pernah meremehinnya. Kalau om-om botak satu ini cuma seorang mandor kuli bangunan. Tapi dia bisa jadi pahlawan bagi bosnya dan siapapun yang butuh. Inilah aksi sangarnya mandor kuli bangunan dalam misi penyelamatan anak bos dalam film A Working Man. Om-om botak berewokan satu ini namanya Levon Cat, diperanin sama Jason Statham, tapi kita panggil aja Om Levon. Dia nih mandor proyek bangunan yang badannya keker dan jago banget bela diri. Om Levon orangnya disenengin sama para kuli-kuli proyek karena dia baik hati dan kerjanya bagus. Jadi banyak juga orang yang baik sama Om Levon. Om Levon juga selalu semangatin para kulinya buat kerja keras dan gak gampang nyerah. Atasan yang top markotop deh Om Levon ini. Om Levon kerja di perusahaan konstruksi Garcia and Family. Nah, ini bosnya Om Levon. Dia namanya Joe Garcia. Diperanin sama Michael Pena. Kita panggil aja si bos. Si bos ini selalu kerja bareng istri dan anaknya. Jadi ini perusahaan keluarga gitu deh. Dan Om Levon kerja buat keluarga Garcia ini. Dan Om Levon kelihatan senang plus nyaman kerja sama mereka. Hari itu di tempat proyek, Om Levon ngeliat salah satu kulinya ada yang lagi digangguin sama dua orang asing yang mukanya sangar banget. Tapi pas ditegor, dua orang itu malah ngusir Om Levon. Jadilah tuh Om Levon murka sampai ngelawan dua orang itu. Langsung tuh jadinya mereka bertiga ribut. Untungnya Om Levon emang jagoan, jadi dia berani dan malah bisa ngebantai dua orang itu. Sampai akhirnya mereka pergi dari tempat proyek. Abis ribut itu, anaknya si bos langsung samperin Om Levon dan bilang kalau Om Levon jago banget. Dia namanya Jenny, sampai minta diajarin bela diri dan minta dilindungin tuh dia. Pulang kerja, Om Levon langsung jenguk anak sematawayangnya di tempat si kakek mertua. Anaknya itu namanya Mary. Anaknya tinggal sama si kakek mertua karena Om Levon belum dapet hak asuh anak. Semenjak istrinya meninggoy dan Om Levon juga udah dipecat dari angkatan militer karena sebuah kasus, jadinya dia kehilangan hak asuh anak sendiri. Besoknya, Om Levon ketemu dan diskusi sama pengacaranya. Mereka mau merebut hak asuh anak. Tapi mereka tahu si kakek mertua nggak akan rela. Karena dia berpikir kalau Om Levon itu yang bikin anaknya meninggoy. Why does Dr. Roth hate you so much? He thinks I killed his daughter. Did you? It was suicide. Tapi yang jelas, Om Levon gak bakal nyerah. Dia malah kasih bayaran lebih buat pengacaranya supaya bisa kerja lebih pintar. Om Levon tuh ngontrak di kontrakan murah yang kumuh banget. Lihat aja nih, ranjangnya aja udah reot. Terus kasurnya kotor gitu, kayak udah kagak dicuci bertahun-tahun. Kasian amat kan? Suatu malam, Jenny anak si bos lagi main di klub malam gitu sama temen-temennya. Tapi di klub itu ada beberapa orang yang kayak mencurigakan banget. Soalnya kayak jadi mata-mata mau ngincer si Jenny gitu. Ngeri banget kan? Sampai-sampai pas Jenny mau anterin temennya ke toilet pun, ada aja tuh orang-orang mencurigakan yang ngeliat gerak-geriknya Jenny. Kayak mau ngelakuin sesuatu gitu. Dan bener aja dong, pas habis dari toilet, Jenny tiba-tiba ditutupin mulutnya. Dan dia dibawa sama dua orang mencurigakan yang bikin Jenny jadi nggak berkutik. Duh, ada apaan sih nih? Besoknya Om Levon shock pas datang ke tempat proyek dan dikasih kabar sama si bos. Kalau Jenny dinyatakan hilang sama polisi. Nggak pakai basa-basi, si bos langsung minta bantuan Om Levon buat cari Jenny. Tapi Om Levon bilang dia udah nggak mau berurusan sama hal kriminal lagi. Sampai dikasih duit puluhan ribu dolar pun Om Levon nolak tuh. Take it. We have another 20 for expenses. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Tapi habis dari tempat proyek, Om Levon minta pendapat teman seperjuangannya waktu di angkatan militer. Dia bingung harus bantuin si bos apa kagak. Temennya bilang, dia tahu sebenarnya Om Levon tuh mau ngebantu. Besoknya, Om Levon langsung ke rumahnya si bos. Dia lihat si bos lagi sedih banget tuh. Dan saat itu juga, Om Levon bilang kalau dia bakal bantu cari dan selamatin Jenny sampai bisa dibawa ke rumah lagi. Wah, akhirnya mau beraksi lagi nih Om Levon.
Gak pakai lama, besoknya Om Levon langsung datengin klub malam yang didatengin sama Jenny waktu hilang. Dia coba selidikin sendiri tuh Jenny, sebenarnya dibawa kemana sih? Bukan cuma itu, Om Levon juga diam-diam coba ikutin mobil pramusaji bar yang baru selesai kerja. Pas udah sampai rumah tuh pramusaji bar, pas masuk ke dalam rumahnya, Om Levon langsung nodong senjetong ke arah pramusaji bar itu karena dia juga pengen main senjetong sama Om Levon. Langsung ditanya-tanya tuh tentang Jenny. Tapi pramusaji bar itu masih ngelak. Sampai akhirnya Om Levon memaksa bikin pramusaji bar itu mau kasih informasi. Tapi si pramusaji bar cuma bilang kalau komplotan yang ngebawa Jenny itu berbahaya banget. Yo, these guys are next level. They wipe out entire fucking bloodlines. Fair enough. Just know you're giving me names. Belum sempat dijawab, tiba-tiba ada orang yang datang tuh dari luar. Sampai akhirnya Om Levon maksa buat bikin pramusaji bar itu keluar kamar mandi. Langsung deh tuh semua orang dihajar abis-abisan sama Om Levon. Untungnya Om Levon masih aman dan selamat. Besoknya Om Levon lihat ada 3 orang asing yang keluar dari rumah di pramusaji bar itu yang di dalamnya udah pada metong. Karena pada mau jalan gitu, jadinya Om Levon ngikutin mobil mereka deh. Pas diikutin, ternyata orang asing itu berhenti di rumah mewah besar. Wah, langsung makin curiga kan nih Om Levon. Om Levon coba ngintip tuh situasi di dalam rumah orang asing itu. Ternyata orang asing itu lagi sama istrinya, tapi dia kelihatan gak peduli sama istrinya sendiri. Pas istrinya udah keluar rumah dan orang asing itu sendirian, sekarang saatnya Om Levon nyelonong masuk ke dalam rumah itu. Dan langsung aja Om Levon sikat tuh orang asing sampai kagak berkutik. Om Levon langsung bikin orang asing itu kasih tahu siapa dia dan di mana keberadaan Jenny. Orang asing itu bilang kalau dia adalah mafia perdagangan ilegal, tapi dia ngerasa nggak tahu apa-apa tentang Jenny. Tapi karena nggak mau jawab apa-apa tentang Jenny, jadinya Om Levon langsung bikin dia makin gak berkutik di kolam air. Jadi Jenny nih ada di mana sih sebenarnya? Tapi seenggaknya Om Levon jadi tahu harus cari siapa lagi, karena orang asing itu sebut-sebut nama Dimi. Besoknya Om Levon langsung telepon kenalannya yang bisa ngelacak nama Dimi yang bersangkutan sama keluarga si mafia itu. Untung temennya Om Levon mau bantu tuh. Tapi trik dia sekarang, Om Levon pengen pura-pura beli obat terlarang sama mafia yang berkaitan juga dengan orang asing itu. Om Levon temuin tuh si penjual obat terlarang di restoran. Gak pakai banyak basa-basi, Om Levon langsung kasih duit ke penjual itu. Dan buat ngambil obat terlarangnya, Om Levon dikasih HP jadul. Dan nanti bakal ditelepon buat ketemuan sama orang lain yang bakal kasih obat terlarangnya. Tapi pas dapat telepon dari si penjual obat terlarang, ternyata barangnya itu ada di kolong kursi mobilnya Om Levon. Dia langsung nyesel tuh, udah capek-capek, kirain bakal dibawa ke suatu tempat. Ternyata malah zonk. Tapi masih ada untungnya nih. Om Levon diundang sama si penjual obat terlarang buat ketemu sama bos besar kalau mau bisnis obat terlarangnya lebih besar. Karena mau cari tahu lebih dalam, jadinya Om Levon ngeiyain aja dah undangan si penjual itu. Besoknya Om Levon beneran datang ke tempat pertemuan sama si penjual dan juga bos besar. Om Levon kayak agak deg-degan gitu, dia harus main cantik nih di sini. Gak pakai lama, biar bisa dipercaya, Om Levon langsung kasih duitnya ke si penjual dan bakal main alus nih. Pas si bos besar ngajak kenalan, ternyata nama dia adalah Dimi. Shock banget Om Levon. Ternyata yang namanya Dimi ada di depan mata dia. My name is Demi. Yours? Bill. What counts? Tapi habis itu, untungnya Om Levon bisa bikin Dimi percaya sama dia. Jadi dapat kesempatan nih Om Levon karena udah tahu Dimi itu siapa. Suatu malam pas lagi mau mata-matain bar si komplotan penjual obat terlarang, Om Levon malah ketahuan. Jadinya dia harus buru-buru kabur dari tempat itu. Dia ambil aja dah tuh motor orang. Pas udah ngegas kabur ke arah hutan gitu, tiba-tiba Om Levon malah jatuh motornya karena jalanan terlalu licin. Karena udah nggak bisa kabur lagi, jadinya Om Levon dibawa ke dalam mobil sama komplotan penjual obat terlarang itu. Duh, gimana ini jadinya? Tapi namanya juga jagoan kan? Om Levon pasti nggak diem doang. Dia langsung ngelawan orang-orang yang ngebawa dia ke dalam mobil itu. Mereka jadi pada ribut besar tuh di dalam mobil.
Sampai-sampai Om Levon berhasil bikin sopir mobil itu metong. Jadinya udah nggak ada yang nyetir tuh mobil sekarang. Karena mobilnya udah nyusruk, Om Levon langsung gerak cepat buat ngalahin 2 orang lagi. Dan akhirnya Om Levon berhasil bikin 2 orang itu metong. Rasain deh tuh, jago banget ya Om Levon ini. Di samping itu, 2 orang komplotan penjual obat terlarang lagi ketemuan sama Dimi. Dan ternyata mereka ngomongin Jenny. Di situ mereka bilang pelanggan mereka marah karena Jenny mencoba buat bikin metong pelanggannya. Wah, berarti selama ini Jenny dijadiin objek perdagangan dong. Dan gara-gara itu, Dimi nyuruh mereka berdua buat bikin si Jenny metong. Gila banget gak sih? Keely, you know what to do. Get you there, Doc. Now fuck off! Fucking off, sir. Holy shit, he was pissed. Fucking me up. Duh, gimana ini jadinya? Di samping itu, Dimi disamperin sama bapak-bapak yang ternyata dia adalah omnya Dimi. Dia namanya adalah Pak Yuri, orang terkaya di keluarganya Dimi. Dia yang paling berkuasa dan diseganin di keluarga besar. Pak Yuri langsung tanya Dimi, dia tahu nggak cowok yang ada di foto itu? Dan foto itu ternyata adalah Om Levon. Wah, boleh kebongkar nih semuanya. Dimi langsung kasih tahu kalau Om Levon pernah beli obat terlarang di dia. Dan Dimi ngaku nggak tahu apa-apa kalau Om Levon lagi menyelidiki sesuatu. Duh, jadi kebongkar beneran kan nih? Besoknya Om Levon habis jemput anaknya di sekolah, dia nanya kenapa si kakek nggak jemput. Anaknya juga nggak tahu ternyata. Pas dicek lokasinya, ternyata si kakek ada di rumah sebenarnya. Wah, gawat nih. Pas dicek ke rumah, ternyata rumah si kakek udah penuh asap. Dia kayak nggak berdaya gitu. Wah, kerjaan si keluarga mafia itu nih pasti. Dan bener aja dong, pas di luar si kakek bilang kalau ada orang mafia Rusia yang nyariin Om Levon. Aduh, makin gawat nih. Gak pakai lama, Om Levon langsung nitipin anaknya di rumah temennya yang terpencil dan aman itu. Dia gak pengen anaknya kenapa-kenapa. Bukan cuma itu, temen Om Levon itu juga bantu kasih Om Levon beberapa senjetong buat battle sama mafia Rusia nanti. Wah, bakal wadidaw banget nih pasti. Di samping itu, Jenny lagi ditahan sama para komplotan dan pelanggan yang marah sama dia. Di situ, si pelanggan minta Jenny dibikin kotor dan sengsara. Dirty and alive. For now. Wah, parah. Mau diapain lagi nih? Sementara itu, Om Levon lagi sibuk di tempatnya Dimi. Dia pengen beresin si Dimi-Dimi ini dulu nih, biar dia kasih tahu Jenny ada di mana. Soalnya Om Levon belum tahu kan tuh. Tapi si Dimi malah ngancem pengen bikin metong orang nggak bersalah tuh. Gila kan? Tapi untungnya Om Levon berhasil selamatin cewek itu dan sekarang dia bakal menginterogasi Dimi. Om Levon langsung tanya di mana keberadaan Jenny. Si Dimi malah ketawa ketiwi tuh. Akhirnya Om Levon bawa tuh si Dimi ke mobil. Katanya dia tahu di mana keberadaan Jenny. Pas habis dikasih tahu tempat keberadaan Jenny, si Dimi langsung dibikin metong sama Om Levon. Om Levon bener-bener murka, nggak kasih ampun siapapun yang jahat. Tapi Jenny udah ditahan sama si pelanggan dan komplotan tuh. Jenny pengen dikotorin. I wonder what you look like on the inside. Duh, gawat banget ini. Untungnya Om Levon udah sampai di tempat itu juga. Langsung dia bikin duar tuh tempat. Semua orang langsung pada shock. Gak pakai lama, Om Levon langsung ribut besar sama semua orang di situ yang terlibat. Dia bener-bener marah. Semua ini dia lakuin demi menyelamatkan Jenny. Setelah semua orang di bawah udah metong, Om Levon langsung ke ruangan yang ada Jenny sama si pelanggan dan komplotan. Dia langsung tuh bikin metong si pelanggan. Sampai akhirnya Om Levon berhasil bikin metong semua orang yang terlibat. Gila, keren banget kan? Jenny juga bisa ngelawan orang komplotan yang cewek tuh. Dan akhirnya mereka berdua bisa lolos dari tempat itu dan semua mafia serta komplotan. Pas udah pagi, Om Levon sama Jenny baru sampai rumah si bos. Di situ mereka semua langsung histeris dan bersyukur banget. Pada lega tuh akhirnya Jenny balik dengan selamat. Habis itu, Om Levon langsung ketemu anaknya karena sekarang dia udah ngerasa aman dan lega.
A Working Man bukan sekedar film aksi. Ini kisah tentang orang biasa yang kerja keras dan bertanggung jawab, tapi bisa menjadi pahlawan bagi orang yang membutuhkan. Karena nggak semua pahlawan memakai seragam, sebagian pakai pakaian kerja. Dan saat dunia memaksa mereka bangkit, mereka menyelesaikan tugasnya lalu kembali bekerja seolah nggak pernah kejadian apa-apa. Gimana nih pendapat kamu tentang film A Working Man? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.